Nah, ini dia bahan utama kita, hidung babi. Jangan khawatir, kalau diolah dengan benar, rasanya sama kok kayak cingur sapi. Langkah pertama, kita potong kecil-kecil hidung babi yang udah kita rebus ini. Pastikan ya ukurannya seragam, biar gampang dicampur nanti. Setelah itu, siapkan bumbu rujak. Ini saya pakai petis, kacang tanah, gula merah, bawang goreng, sama sedikit cabai. Ulek sampai halus ya. Ini rahasia rujak saya. Bumbunya itu harus benar-benar meresap. Pak Toto, saya udah muter-muter peternakan lain. Cingur sapinya beneran gak ada. Gak ada Bu Iko, stok lagi susah belakangan ini. Kamu telat banget datangnya, tadi udah ada yang beli. Aduh, terus saya jualannya pakai apa? Orang-orang pasti nyariin rujak saya. Kalau mau, coba cari ke kota lain. Tapi saya rasa hari ini gak bakalan ada juga sih. Saya udah keliling hampir seharian Pak. Tenaga saya udah habis, tapi hasilnya nol. Nanti kalau ada cingur sapinya jangan lupa kabarin ya Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Aduh, gimana caranya saya bisa jualan rujak cingur kalau bintang utamanya aja nggak ada? Cari apa Iko? Kok kayak orang lagi kehilangan harapan? Kenalkan, saya Mak Lampir. Saya adalah jawaban dari semua doa para pedagang yang ingin cepat kaya. Mak Lampir, apa mau kamu? Saya dengar kamu lagi kesusahan cari cingur. Kebetulan saya punya stok lain. Stok lain? Stok apaan Mak? Cingur juga, tapi bukan sapi. Mau coba lihat gak? Apa te? Cing ciripit tulang bajing kajepit. Wah, ini cingur apaan? Ini bukan cingur sapi. Jangan-jangan ini cingur babi ya Mak? Ini rahasia kita Iko. Kalau kamu butuh segera, ini solusinya. Mak, kamu gak main-main kan? Babi itu haram Mak. Ya terus kenapa? Lagian kamu kan gak makan ini. Saya nggak tahu Mak, tapi saya benar-benar butuh. Saya bingung. Kamu pikir baik-baik. Kalau mau hidung babi ini saya kasih ke kamu. Kalau nggak mau ya saya bawa pulang lagi lah. Gak usah mikirin halal apa haram. Yang penting kamu punya banyak uang. Ya udah deh Mak, saya ambil. Bagus. Ini kamu bawa. Tapi ingat gak gratis loh. Nanti kamu harus kasih saya 20% dari total keuntungan kamu. Gimana? Setuju nggak? Baik Mak, saya setuju. Bu, itu apa? Kok baunya aneh banget? Ini cingur baru, ibu beli dari Mak Lampir tadi. Ini bukan cingur sapi Bu, ini hidung babi. Kamu beneran ganti cingur sapi pakai ini? Ya iyalah Pak, kalau nggak gini untungnya kecil. Ini kan lebih murah, gampang dicari. Tapi ini nggak halal Bu. Kamu tahu apa resikonya kalau ketahuan? Kita bisa malu besar. Bahkan kamu bisa masuk penjara Bu. Ah, siapa yang bakal tahu? Ibu udah lihai nyampurnya, nggak ada yang bisa bedain kok. Bu, kamu gak mikirin dosa? Kita ini hidup di kampung. Kalau warga tahu, bisa habis kita. Pak, ibu cuma cari solusi. Dagangan kita ini makin sepi. Kalau aku nggak akalin, kita mau makan dari mana coba? Dagangan boleh sepi, tapi jangan begini caranya. Kamu ini kok tega banget sih Bu? Aku ini mikirin keluarga kita Pak. Kamu cuma tahu ngelarang, tapi nggak bantu cari solusi. Kalau Bapak nggak setuju, kamu tetap mau jualan ini? Ya iyalah, aku bakal tetap jualan. Ini satu-satunya cara biar aku bisa untung besar. Terserah kamu Bu, Papa capek, aku mau istirahat. Tapi ingat Bu, kalau ada apa-apa di kemudian hari, kamu tanggung sendiri akibatnya. Bapak nggak mau kebawa-bawa. Apaan sih si bapak tuh? Lebay banget. Semua bakal baik-baik aja kok. Dia aja yang terlalu parnoan. Udahlah, mendingan sekarang aku rebus hidung babi ini. Tips cara membuat rujak cingur yang beda, tapi tetap enak dan pastinya laris manis. Nah, ini dia bahan utama kita, hidung babi. Jangan khawatir, kalau diolah dengan benar, rasanya sama kok kayak cingur sapi. Langkah pertama, kita potong kecil-kecil hidung babi yang udah kita rebus ini. Pastikan ya ukurannya seragam, biar gampang dicampur nanti. Setelah itu, siapkan bumbu rujak. Ini saya pakai petis, kacang tanah, gula merah, bawang goreng, sama sedikit cabai. Ulek sampai halus ya. Ini rahasia rujak saya. Bumbunya itu harus benar-benar meresap. Sekarang kita masukkan hidung babi dan sayuran yang udah kita rebus. Lalu campur semuanya. Pastikan semuanya tertutup bumbu, biar rasanya merata. Tuh kan hasilnya. Siapa yang bakal tahu ini bukan cingur sapi? Semua orang pasti suka.
Bu Iko, rujak cingurnya satu ya, tapi kayak biasa, jangan terlalu pedas. Siap Bu Rara, tenang aja, rujak saya mah selalu pas, pedasnya juga bisa disesuaikan. Tapi kok ini cingurnya kayak beda ya Bu? Saya dengar katanya cingurnya beda dari biasanya. Ah, mungkin kamu kebetulan dapat bagian yang kurang bagus Bu, tapi ini yang baru, pasti enak deh. Iya, semoga aja nggak amis lagi. Ini rujaknya Bu Rara, tenang aja, kalau saya yang buat, pasti selalu mantap. Tuh kan, rasanya amis. Ya kalau menurut ibu pasti enak lah, orang ibu yang bikin kok. Ini Bu uangnya. Mau rujak cingur kayak biasa kan Pak? Sebentar ya Pak, saya siapkan dulu. Iya Bu Iko, seperti biasa yang pedas ya. Tapi jangan terlalu pedas juga. Saya nggak kuat yang terlalu pedas. Tenang Pak, saya udah hafal kok. Pedasnya bisa disesuaikan. Cuma kalau Bapak mau pedasnya mantap, tinggal bilang aja. Wah, bahan-bahannya kelihatan seger banget Bu. Yang ini juga pasti enak. Iya dong Pak, saya kan selalu pakai bahan yang fresh, gak pernah pakai yang udah lama-lama. Cingurnya juga yang bagus, bukan yang kemarin-kemarin. Kayaknya ini bakal jadi rujak cingur favorit saya Bu. Kalian pernah ngerasain rujak cingurnya Bu Iko nggak? Kok saya ngerasa kayak amis ya? Amis gimana? Saya juga beberapa kali ngerasa begitu sih, kayak ada bau aneh gitu. Jangan-jangan bukan cingur sapi, tapi hidung babi. Wah, masa iya? Kalau benar bisa bahaya, apalagi buat yang jaga makanan halal. Iya sih, makanan yang nggak jelas kayak gitu bisa bikin masalah besar. Apalagi kalau sampai ketahuan, bisa-bisa bakal dijauhin sama warga. Nggak kebayang deh kalau sampai ada yang protes. Aduh, ngomong-ngomong, itu cingur apaan sih yang dipakai sama Bu Iko? Tapi kalau emang dugaan kita benar dia pakai hidung babi, wah parah sih. Kalau sampai ketahuan bisa jadi masalah buat kita semua. Gimana kalau kita cek aja, biar gak cuma menduga-duga doang. Kalau bener kan kita bisa lapor. Ini buat kebaikan bersama juga. Ya udah, kita coba cari tahu. Kita juga harus berhati-hati, jangan sampai ini jadi bumerang buat kita. Bu Iko itu benar-benar nekat. Padahal kalau ketahuan reputasinya bisa rusak. Bisa-bisanya dia main-main sama makanan kayak gitu. Dia nggak mikir apa ya bahaya yang bisa timbul di kemudian hari. Kita nggak bisa diam aja. Kalau ada yang salah, kita harus bertindak. Walaupun nggak gampang, tapi ini demi kebaikan bersama. Kita harus berani. Iya, semoga aja kita bisa dapetin bukti yang kuat. Kalau memang benar Bu Iko penjual curang, kita harus lapor aja. Gak peduli seberapa susahnya itu. Saya bakal beli rujak cingur Bu Iko buat dites nanti di tempatnya Pak Hasan, biar kita tahu apa beneran ini cingur sapi atau hidung babi. Bagus, kalau bener curang kita nggak bisa tinggal diam, kita harus cari tahu Bu. Mau berapa porsi Bu Lili? Satu aja Bu, tapi pastikan ya yang segar, pokoknya saya pengen yang terbaik. Tenang, pasti mantap, rujak saya ini selalu segar Bu. Nanti kalau sudah kita tes secepatnya ya Bu. Pak Hasan pasti bisa bantu kita cek ini. Iya Bu, kalau memang ada yang gak beres kita bisa langsung lapor. Ini rujaknya, semoga rujaknya sesuai selera ya. Jangan ragu untuk datang lagi. Kita harus segera pastikan ini Bu. Kalau memang Bu Iko curang, kita nggak boleh diam. Saya juga nggak suka ada yang main-main dengan makanan ngakunya halal padahal haram. Aduh, perut saya mulus. Kamu sendiri aja ya Bu ke rumahnya Pak Hasan. Itu Bu Lili sama Bu Rara kenapa ya? Kok kayak aneh banget sih? Kayak ada yang mereka sembunyikan. Ah, tapi udahlah, nggak apa-apa. Ngapain juga aku kepo? Mendingan aku fokus jualan biar cepet kaya. Ini cingurnya aja yang mau diperiksa. Iya Pak, kami curiga ada yang nggak beres. Rasanya kok aneh banget, baunya juga beda. Baik, saya cek dulu ya, sebentar. Bu Lili, gimana hasilnya? Masih dicek sama Pak Hasan Bu. Bu Mirna, Pak Hasan itu bisa dipercayakan. Kalau beneran bukan cingur sapi, semua harus tahu. Tenang aja Bu, Pak Hasan itu profesional. Kalau memang ada yang salah, dia pasti kasih tahu kita. Dan kalau memang benar, kita nggak bisa diam aja. Warga harus tahu. Hasilnya sudah keluar. Ini bukan cingur sapi Bu. Ada banyak perbedaan antara bahan yang seharusnya dan yang ada di sini. Jadi ini bukan cingur sapi? Betul, ini bahan yang jauh berbeda. Setelah saya cek beberapa kali, ternyata ini adalah hidung babi. Kalau ini benar bukan cingur sapi, saya bakal ngomong ke warga. Mereka perlu tahu kalau ada yang curang. Bu Iko sudah merusak kepercayaan kita semua. Bisa-bisanya dia menjual makanan tidak halal. Padahal dia tahu kalau kita ini mayoritas muslim. Saya sarankan kalian berhati-hati dalam menyebarkan informasi ini Bu. Pastikan kalian punya banyak bukti yang cukup untuk dihadapkan kepada warga. Jangan khawatir Pak Hasan, kita punya bukti
dan kita akan pastikan semua orang tahu tentang ini. Tapi kalau boleh, saya minta tolong Bapak ikut dengan kami ya untuk menjadi saksi. Bu Iko, saya mau tanya, ini rujak kamu pakai cingur apa? Ya, cingur sapi lah. Memangnya cingur apa lagi? Tapi tadi malam kami periksa ke Pak Hasan dan ternyata itu hidung babi. Apa buktinya? Jangan asal nuduh ya. Bukti ada di sini, Bu. Saya sudah uji dan hasilnya cingur yang kamu pakai itu bukan cingur sapi, tapi hidung babi. Saya nggak bakal beli lagi di sini. Dasar penipu. Ini adalah sebuah penghinaan buat kami yang jaga makanan halal, Bu. Tenang, ini semua cuma kesalahpahaman. Saya bisa jelaskan kok. Jelaskan apa lagi? Buktinya sudah jelas. Kamu curang, Bu. Iya, kita nggak bisa diam. Warga harus tahu kalau kamu udah bohongin kita semua. Jangan percaya, itu cuma gosip. Kalian ini jangan fitnah. Kalau kalian nggak suka, ya nggak usah beli. Ini bukan gosip, Bu. Ini fakta. Dan saya nggak akan diam lihat orang kayak kamu yang suka main-main sama makanan. Kami nggak butuh penjelasan. Cingur babi itu nggak layak dijual di sini. Kamu harus tutup. Kalau enggak, kami laporin kamu ke polisi. Awas aja, kalau besok kamu masih jualan. Bu, bener kan apa yang aku bilang? Sekarang semua orang udah tahu dan keluarga kita dipermalukan. Kita jadi bahan omongan. Aku nggak nyangka bakal separah ini, Pak. Mau nyesel pun percuma. Semuanya udah terlambat. Nama baik keluarga kita udah hancur. Itu semua gara-gara kamu, Bu. Niat ibu baik, Pak. Ibu cuma mikir gimana kita bisa bertahan hidup, tapi nggak tahu kalau ini bakal jadi bumerang buat kita. Bertahan hidup itu bukan berarti harus curang, Bu. Ini bukan cuma soal dagangan, tapi soal harga diri kita, Bu. Apa yang harus ibu lakukan, Pak? Semua orang udah tahu. Ibu nggak bisa sembunyi lagi. Kamu harus bertanggung jawab, Bu. Tapi lebih dari itu, kamu harus jujur pada diri sendiri. Kamu nggak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan. Kamu terlalu sibuk cari untung sampai lupa mana yang benar dan mana yang salah. Aku cuma pengen daganganku laku, Pak. Aku nggak mau lihat keluarga kita kekurangan lagi. Dan sekarang, laku nggak ada artinya kalau semua orang lihat kita sebagai pembohong. Kamu nggak cuma rusak nama kamu sendiri, tapi nama keluarga kita juga. Aku bakal minta maaf ke mereka semua, Pak. Aku bakal bilang yang sebenarnya. Minta maaf aja nggak cukup, Bu. Kamu harus tunjukin kalau kamu berubah. Kalau enggak ya percuma. Aku akan coba, Pak. Aku bakal bersihin nama kita. Tapi gimana caranya? Cari tahu sendiri, Bu. Kamu yang buat masalah ini. Kamu juga yang harus perbaiki. Aku nggak mau ikut campur. Ya Allah, tolong kasih aku jalan. Aku nggak mau terus begini. Ini di mana? Kenapa aku ada di sini? Karma telah menegungmu, Iko. Kamu telah mengotori makanan yang seharusnya halal. Cingur babi yang kamu jual tidak akan pernah terlepas dari kejaran takdir. Tolong, jangan. Saya menyesal. Saya tidak tahu ini akan berakhir seperti ini. Kamu tahu, Iko, setiap tindakan ada akibatnya. Dan ini adalah harga yang harus kamu bayar. Tolong, jangan. Kamu sudah terlalu jauh. Sekarang rasakanlah akibatnya. Jangan kejar saya. Saya mohon, saya nggak mau mati di sini. Kamu telah melangkah di dalam wilayahku, Iko. Karma akhirnya menemukanmu. Ampuni saya. Saya tahu ini semua salah saya. Tapi saya cuma mau bertahan hidup. Bertahan hidup dengan menghancurkan kepercayaan orang, dengan menipu mereka yang percaya daganganmu halal. Kamu pikir semudah itu lari dari dosa, Iko? Saya nggak punya pilihan lain. Tolong kasih saya kesempatan. Cukup. Kesempatanmu sudah habis saat kamu memilih jalur kebohongan. Sekarang kamu akan menerima hukumanku. Tolong, jangan. Saya mohon, saya akan berubah. Saya janji, jangan lakukan ini. Janjimu kosong seperti hati dan niatmu, Iko. Kamu sudah terlalu jauh. Sekarang lihatlah apa yang kamu lakukan pada mereka yang memakan rujakmu. Tidak, ampun, saya salah. Karma tak pernah tidur, Iko. Selamat datang dalam hukumanmu. Jangan gigit tangan saya, jangan. Ya Allah, apa-apaan ini? Tangan aku kenapa bisa begini? Kenapa kamu teriak-teriak tengah malam gini, Bu? Ada apa? Lihat ini, Pak, tangan aku berubah jadi tangan babi. Apa maksud kamu, Ibu?
Ya Tuhan, itu beneran tangan babi. Apa yang kamu lakukan sampai bisa jadi begitu, Bu? Aku nggak tahu, Pak. Aku nggak tahu. Apa ini hukuman buat aku? Kenapa aku jadi seperti ini? Tenang, Bu, tenang. Jangan panik, kita bisa cari jalan keluarnya. Jangan, Pak. Jangan sentuh tangan ini. Ini kutukan. Aku nggak mau orang lain kena. Kutukan? Kamu pikir ini beneran kutukan, Bu? Kalau iya, ini mungkin akibat dari apa yang kamu lakukan. Mungkin ini karma buat kamu, Bu. Aku tahu, Pak. Aku tahu aku salah. Tapi kenapa ini harus terjadi? Kenapa aku nggak dengerin peringatan kamu waktu itu, Pak? Karma itu datang untuk ngajarin kita, Bu. Tapi kalau kita nggak sadar, dia bakal terus ngehukum. Tolong, Pak. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kita belum terlambat, Bu. Kita harus cari cara buat ngatasin ini. Tapi kamu juga harus berubah. Jangan cuma takut sama kutukan ini. Takutlah sama dosa yang bikin ini terjadi. Besok kamu pergi ke lapak dan minta maaf sama semua pelanggan yang udah kamu tipu. Astaga, itu tangan babi. Tangannya Bu Iko jadi tangan babi. Ya Tuhan, ini pasti ajaib. Gak mungkin ada penjelasan lain. Kamu lihat kan Bu Lili, ajaib itu nyata. Rasain tuh. Makanya kalau jualan itu yang jujur. Jangan main-main sama makanan orang. Udah yuk, kita pergi aja Bu Lili. Jangan deket-deket, takutnya kita malah kena sial gara-gara ini. Kenapa semua jadi begini? Aku tahu aku dosa. Tapi apa ini harus jadi hukuman aku? Lihat, Bu, ini semua balasan buat kamu. Karma yang kamu ciptakan sendiri. Kamu pikir kamu bisa bohongin semua orang dan gak ada yang tahu. Sekarang lihat apa yang kamu dapat. Pak, aku nyesel. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Semua orang benci aku. Aku nggak tahu siapa yang bisa maafin aku, Pak. Satu-satunya jalan buat kamu sekarang adalah jujur, Bu. Akui semua dosa kamu. Bilang ke semua orang apa yang sebenarnya kamu lakukan. Itu mungkin cara terakhir kamu buat mencari maaf. Dan siapa tahu kamu bisa sembuh dari kutukan ini. Tapi Pak, siapa yang mau maafin aku? Semua orang udah jijik, udah marah sama aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Itu resiko yang harus kamu terima, Bu. Kamu sudah memilih jalan ini. Sekarang kamu harus hadapi akibatnya. Aku cuma bisa bilang satu hal, maaf. Nggak cuma soal orang lain, Bu. Kamu juga harus belajar maafin diri kamu sendiri. Pak, tolong Pak, jangan tinggalin aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku nggak punya apa-apa lagi, Pak. Jangan tinggalin aku. Kalau ini jalan aku buat menebus dosa, aku akan jalani. Aku nggak tahu apa aku bisa dimaafin, tapi aku harus coba. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah udah menipu kalian semua. Aku jualan makanan yang haram. Aku bohongin kalian. Aku nggak minta kalian buat maafin aku. Tapi aku mau kalian tahu, aku menyesal. Tidak. Semua sudah terlambat, Kamu akan selamanya menjadi babi. Hahaha.